religius tidak menjamin orang untuk melakukan hal-hal yang penyimpangan penyimpangan seksual gitu kan. Ayah yang tega mencabuli anak usia anak kandung usia 4 tahun, dan itu terjadi di Jambi, itu banyak sekali itu kan. Jalan-jalan ke kota Jambi, mampir sebentar ke Masjid Raya. Jumpa lagi dalam acara podcast DP3AP2 kali ini bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berbincang-bincang santai, yang namanya berbincang atau ngobrol tentu tidak mungkin hanya satu orang ya. Kali ini saya ditemani oleh narasumber dari Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Ibu Asih Nuprini. Selamat pagi Ibu. Pagi Kiki. Mungkin lebih akrabnya karena saya biasa panggil Ibu Asih ini dengan Kak Iin, jadi kita sapa dengan Kak Iin saja ya, Sobat DP3AP2. Jadi Kak Iin ini selain Kepala UPTD PPA, beliau juga seorang psikolog. Pagi ini kita akan membahas tentang incest. Jadi incest itu adalah hubungan seksual sedarah antara anak dengan ibu, anak dengan ayah, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, seperti itu. Jadi saya akan berbincang-bincang dengan Kak Iin nih tentang kasus yang kemarin sempat marak ya Kak di Sumatera Barat kalau nggak salah nih. Jadi ada hubungan seksual yang terjadi antara ibu dan anak kandung. Di keluarga itu sendiri adalah keluarga yang sangat religius. Kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya itu semuanya keluarga religius semua. Tetapi di sini terjadi hubungan seksual sedarah antara ibu dengan anak kandung, anak yang pertama. Ternyata si ibu ini tadi sempat mengajak anaknya yang kedua, si adik dari kakaknya ini. Tapi si adik ini menolak, lalu kakaknya akhirnya yang menjadi korban hubungan yang incest ini tadi. Jadi itu dari sudut pandang Kak Iin sebagai psikolog itu gimana Kak, kejiwaan dari keluarga tersebut? Karena kan mengingat keluarganya itu keluarga yang harmonis mungkin ya, karena tidak ada bukan berasal dari keluarga broken home, keluarganya lengkap, ada ayahnya, ibunya, anak-anaknya, seperti itu. Kalau kita bicara incest banyak faktor ya. Tadi kayaknya kenapa incestnya kok di keluarga yang harmonis? Iya, dan religius ya, religius dan broken home. Ya kan incest sesuka saudara. Ibunya suka ayah sama anak kandung. Ya. Nah, tapi kita lupa bahwa si ibu sendiri latar belakangnya seperti apa. Gitu ya. Jadi ketika setiap orang, biasa setiap manusia, dia akan timbul sesuatu perbuatannya itu pasti berlatar belakang. Jadi kalau hidup ini ada sebab akibat. Nah, kita nggak tahu nih si ibu dulu masa kecilnya seperti apa. Ya, masa lalunya si ibu seperti apa gitu kan. Religius tidak menjamin orang untuk melakukan hal-hal yang penyimpangan seksual gitu kan. Mungkin secara religius dia oke, spiritualnya, tapi mungkin dalam kehidupan dia dulu latar belakangnya seperti apa. Nah, ini juga perlu kita gali gitu ya, sehingga kenapa dia lebih tertarik kepada anak kandung dibandingkan anak lain. Nah itu, tapi ada juga faktor lain, misalnya dengan hubungan ayah dan ibunya kurang harmonis juga, hubungan rumah tangganya. Tapi kan kita nggak tahu, kalau dilihat secara awam mereka religius loh, selalu dijudge, dihakimi, maksudnya kan orang religius loh gitu ya, padahal di balik itu semua banyak sih faktor-faktor lain yang mendukung seseorang itu bisa bertindak di luar jangkauannya ataupun penyimpangan di kehidupan sosialnya. Berarti itu tergambar juga mungkin dari masa lalunya seperti itu ya si ibu, karena mengingatkan si anak ini juga tidak menolak. Mereka melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka. Sebenarnya tanda petik kita Pak Kiki ya, untuk suka sama suka di anak ada namanya relasi kekuasaan. Kadang-kadang si anak juga takut ke ibunya. Iya, seperti itu. Iya, jadi kalau di dunia kami, di dunia perlindungan anak, kita tidak pernah menyebutkan bahwa suka sama suka antara anak ya. Karena kata-kata itu bias, nanti kita ditanggapi bahwa kita menyetujui dong orang suka sama suka kok ya. Jadi di tupoksi kami harus melindungi anak, bahwa anak di usia di bawah 18 tahun dia akan bisa berbuat apa saja karena dia itu anak-anak.
Jadi secara otaknya dia belum berkembang secara maksimal karena moderasi kekuasaan, karena ketakutan. Bisa jadi anaknya juga masa pubertas. Nah kan saat pubertas seksual itu tinggi, keinginan tahunya tinggi. Nah ketika ibunya memberikan itu ya dia layanin aja gitu kan. Tapi ini kan anaknya udah dewasa nih Kak. Ya makanya karena ada kayak namanya relasi kekuasaan yang anak takut juga sama ibu gitu ya. Yang dewasa anak usianya dalam perkembangan dia dewasa awal tentu seksualnya juga meningkat. Benar sekali. Ya kan? Nah si anak juga kita nggak tahu nih nonton apa. Atau mungkin terkadang dia menyalahi rasa sayang terhadap orang tuanya. Menurut dia itu adalah bentuk rasa sayang atau bentuk bakti kepada orang tua mungkin, tapi yang salah seperti itu. Tapi konsepnya karena anaknya udah berpikiran dewasa awal tadi ya mungkin bisa jadi anaknya juga mungkin Pertama udah berhubungan. Iya. Biologis. Nah, ketika ini ibunya kan, terus mungkin ibunya juga melayani dia dengan ini, akhirnya dia terjadi incest dan ini terus menerus dan susah dilepas. Nah, masalahnya kan. Terkadang itu yang membuat saya berpikir, pertama memang miris, kedua kok bisa ya seorang ibu yang tadinya kan harusnya kan mencurahkan cinta dan kasihnya kepada anaknya itu berupa kasih sayang dengan bentuk sentuhan, memang salah satunya ucapan, tapi sentuhan itu kan tidak berbau dengan seksualitas. Saya juga seorang ibu. Ketika saya melakukan kontak fisik dengan anak saya itu hanya sebatas sewajarnya, seperti misalnya saya mencium pipinya, tapi bukan dengan perasaan nafsu birahi seperti itu, hanya kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Nah, di situ saya mirisnya, kenapa bisa terjadi? Dan itu bukan hanya terjadi pada ibu kepada anaknya, tapi juga ada yang ayah yang tega mencabuli anak anak kandung usia 4 tahun, dan itu terjadi di Jambi, itu banyak sekali itu kan. Usia 4 tahun yang secara reproduksi anak umur 4 tahun itu kan belum siap untuk jangankan 4 tahun, di bawah 18 tahun itu masih belum. Kasus di UPTD kami setiap tahun itu menyumbangkan itu 6 incest yang paling banyak ya, sampai alhamdulillah tahun ini semoga incestnya nggak ada ya, karena kalau incest tadi yang kata Tommy miris kita melihat. Nah ini sebenarnya lebih miris ketika ibu yang melakukan itu terhadap anak. Kalau ayah kita miris juga, tapi banyak alasan faktornya juga. Makanya tadi ya, ketika kita berumah tangga bisa jadi juga ketika kebutuhan seksual ibu tidak terpenuhi gitu ya. Karena anak-anak kan banyak sibuk ya. Sementara dari segi tadi religius nggak boleh nih, akhirnya ada anak yang depan kita, anaklah yang kita jadikan korban kita ya. Miris, sangat miris dari kejadian. Nah, kalau di Jambi itu rata-rata memang ayah kandung sama anak di bawah usia 14 tahun dan sampai hamil. Nah itu banyak juga. Kita juga miris melihatnya seorang ayah yang tega melakukan hubungan seksual terhadap anak kandungnya. Tapi ketika kita tanya kenapa melakukan itu, nah banyak para ayah menjawab, yaitu tadi ketika kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi karena ibunya sibuk bekerja pulang malam, apalagi di daerah persawahan ya, pakai Jambi ya, kan di Jambi banyak perkebunan. Nah perempuannya bekerja dari jam 5 subuh keluar rumah sampai nanti jam 6 sore baru pulang. Ketika pulang rumah capek, tidak bisa melayani suami, akhirnya anak dengan relasi kekuasaan harus terpaksa sasaran. Dan dampaknya terhadap anak yang seperti itu, banyak anak juga mengalami trauma. Traumanya berkepanjangan karena apa? Keyakinan dirinya ayahnya yang harus melindunginya, tapi malah ayahnya yang menjadi yang menakutkan. Gitu. Ini dari segi laki-laki. Kalau dari segi perempuan, seorang ibu tadi ya kan Kak ya, perempuan ini kan juga memiliki hasrat seksual. Nah mungkin lain waktu kita bisa undang narasumber dari tenaga kesehatan kali Kak ya, soalnya ini berkaitan dengan hitan perempuan. Karena kebetulan saya juga basicnya dari kesehatan, hitan perempuan itu kenapa dalam Islam ya, kalau dalam Islam itu dianjurkan karena untuk menekan libido si perempuan ini tadi. Ketika libido si perempuan ini tadi sangat meningkat, itu makanya banyak perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar kendali seperti itu. Tapi mungkin ini hanya sekilas, mudah-mudahan nanti kita akan undang narasumber dari tenaga kesehatan untuk membahas secara detail tentang hitan perempuan ini. Kak Iin, untuk tren kasus di 2002 sampai 2023 ini
yang paling menonjol itu apa tuh Kak? Tetap kekerasan seksual. Tetap kekerasan seksual pada anak ya. Berarti memang kita tidak bisa menutup mata. Kan uniknya di 2022 kita COVID ya. Di saat COVID kita semua berbicara ini COVID nih. Sehingga semua apa-apa kasus kerjakan di turun rumah. nih ya. Kita apalagi kami para pendamping, wah ini kasus bisa turun. Iya. Karena waktu COVID kami menjalani pelayanan sangat rumit. Iya. Kita pakai kesehatan ya, protokol kesehatan. Tapi waktu COVID ternyata nggak menurun, Malah meningkat. bukan meningkat, stabil dia. Gitu. Tapi memang kasusnya terus ada waktu COVID ya. Jadi waktu COVID anak-anak kalau ditanyain kenapa menjadi korban pelecehan seksual, mereka kerja kelompok, daring, kemudian ke rumah teman, nggak pulang semalaman, terjadilah kekerasan seksual. Atau mereka juga ada yang dijual, gitu ya, sama teman-teman, ya dijual sama teman-temannya, ada yang mau pakai, nah gitu ya. Saking segitunya waktu kita COVID, gitu ya. Ini gambaran bahwa di Provinsi Jambi ini kasus kekerasan seksualnya sudah luar biasa. Gitu. Nah, ketika pasca COVID yang kami rasakan di 2003-2004 itu kasus meningkat. 2002-2003. 2003 itu 2004 pada hari ini. Di pertengahan ini 153 kasus yang kami 153 kasus. Jadi itu Mbak Kiki langsung langsung datang ke kita. Kami ada telepon dia datang langsung mendaftarkan. Itu 153 kasus. Dan itu yang setengahnya lebih dari 95 kasus itu adalah kasus kekerasan anak. Seksual. Jadi meningkat, pasca COVID itu meningkat ya. Begitu juga dengan kekerasan perempuan meningkat pasca COVID. Kenapa? Karena waktu COVID ternyata di Indonesia ini kita hobi patungan. Contohnya apa tuh patungannya? Kalau ada nih di masyarakat situ, udah kita patungan sama-sama antarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga mereka COVID itu nyaman di rumah makan ada semua ada. Tapi setelah pasca COVID dihentikan semua itu, kita beri udah COVID udah selesai. Iya. Ya. Sementara mereka udah keenakan dengan fasilitas kemarin. Jadi ekonomi tetap bawah. Jadi perempuan pun terjadi kekerasannya meningkat. Anak-anak tidak diperhatikan orang tua, ketahanan keluarganya terus meningkat. Nah inilah pasca COVID ini dampaknya begitu mendalam. Kalau buat kami, buat saya yang bekerja di UPTD PPA. Kalau ditanya lagi sama Mbak Kiki, kasusnya meningkat nih, ya kan? Apa sih penyumbangnya yang tertinggi? Langsung nggak langsung, itu satu faktor ekonomi perempuan. Faktor ekonomi perempuan ya. Kenapa? Ibunya banyak yang dari pagi sampai sore mereka tuh kunci 5 pulang ke rumah. Pas COVID kan kita kan harus semuanya stay di rumah nih. Makanya dari CDRT sumbangan ada. Ada orang dari Jakarta datang bawa 1 truk ya. Nah sekarang mereka tuh harus kerja lagi dari bawah dan kita perekonomian kita merosot. Iya, itu juga penyumbangnya dan dampaknya ya. Maka kalau kita bertanya kenapa penyumbangnya, pasti saya menjelaskan itu pasti luas. Nggak bisa lepas dari ekonomi, nggak bisa lepas dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini isinya bagaimana ibu adalah manajerialnya, ayah adalah pimpinannya, gitu kan. Nah, ketika ini lemah, pasti anak-anak kita tumbuh kembangnya tidak maksimal. Terganggu semua. Ditambah lagi kan waktu COVID itu anak-anak usia sekolahnya online, pakai gadget. Nah di situ mungkin mereka kan, bebas nih, buka YouTube, buka internet atau segala macam, akses gampang sekali. Sehingga mereka melihat di situ yang namanya anak-anak, ketika dia melihat hal yang katakanlah tindak asusila seperti itu, dia sudah tertanam nih di batang otaknya. Pengen lagi nih lihat, pengen lagi, masa cuma lihat, pengen coba gitu kan, pengen coba gitu. Yang seperti kayak kasus baru-baru kemarin nih ada di TikTok nih yang lagi viral, yang ibunya menceritakan bahwa anaknya usia 1 tahun itu sudah aktif melakukan masturbasi seperti itu, dikarenakan katanya dia melihat ibunya melakukan hubungan seksual bersama pacarnya. Itu sering terjadi tanpa kita ketahui lah. Jadi apa sih hubungannya dengan incest? Nah, orang asuh yang begini nanti besar nanti jadi penyimpangan seksual. Wajar kalau ada perempuan juga melakukan penyimpangan seksual, tidak laki-laki saja. Nah, makanya dampaknya psikologis itu besar terhadap seseorang. Karena kalau sakit physically, sakit nih, kayak Kiki aja sakit, bisa dokter dikasih obat. Tapi kalau sakit psikologis akan sepanjang hidupnya mempengaruhi. Makanya
harus kita hati-hati dari anak seusia ini. Paling tidak kita meminimalis ya perilaku supaya dampak psikologisnya tidak mendalam terhadap anak-anak kita. Jadi kalau yang belum terjadi mungkin masih bisa kita edukasi untuk pencegahan gitu Kak ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur terjadi nih, apa nih Kak upaya supaya anak-anak ini tadi secara psikologis dia bisa kembali seperti semula seperti itu? Banyak sih yang harus kita lakuin ya. Nggak mungkin yang harus pertama dilakukan adalah keluarga. Iya, dari Penerimaan keluarga. Dan bagaimana ibunya harus bisa melakukan pendekatan. Iya, tidak hanya sekedar tapi kan sekarang ini yang rumit itu kalau orang di pedesaan ya. Iya. Kalau orang kota ini enak lah, saya bilang apa? Parentingnya gampang, buka aja di YouTube, Google. Kalau di desa itu kadang-kadang mereka Ibunya sibuknya lebih dari kita juga. Kenapa? Dari pagi sampai sore mereka di sawah, di kebun. iya Gitu ya. Iya. Ngapain juga dulu zaman saya ibu saya ngajarin kayak gini saya jadi orang Iya, kok itu pola pikir itu ya. Itu keluarga. Tapi jangan salah bahwa negara kita ini, Indonesia kita tercinta ini sudah menyiapkan fasilitas itu. Iya. Ya. Jadi melalui Kemensos dia punya rumah khusus ya, rumah perlindungan anak khusus sosial anak ya. Namanya Sentra Alyatama kalau di Kemensos. Nah di Sentra Alyatama ini sebenarnya edukasinya lengkap. Ada pendidikan agama, ada pendidikan sosialnya, pendidikan sekolah, dan semuanya fasilitasnya termasuk hobi anak. Hanya kerelaan orang tua mau nggak anaknya diletakkan di situ. Nah penyakitnya lagi orang kita nih, terutama di Jambi ini orang tuanya sih nggak mau, menganggap bahwa kasihan anaknya dikurung, padahal nggak di dalam situ lagi ya jalan supaya trauma yang dialami itu berkurang. Karena kalau 100% habis itu langka. Ada tapi langka. Ya Setidaknya mengurangi. Jadi dari upaya keluarga, upaya pemerintah, ya keluarga itu termasuk mungkin anak-anak orang yang ekonomi di atas bisa dibawa ke psikolog, ke psikiater, kemudian bisa dihipnoterapi dan macam-macam itu harus dilakuin ya. Tapi bentuk pemerintah terhadap masyarakat juga ada, rumah kayak kita di PPA, di UPTD PPA bisa konseling gratis. Kemudian kalau anak itu mau ditempatkan, ya bisa kita tempatkan di rumah sentra Alyatama. Paling tidak anak-anak kita kembali dengan kondisi 70% seperti semula. Ya, walaupun mungkin ya, sulit. 30%-nya itu nanti di Pasti rumah. meninggalkan trauma. Ya, tapi orang tua juga berguyur dengan waktu dengan pendewasaan. Jadi nanti mereka juga berguyur akan berkurang. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, nah inilah yang terjadi. Kenapa ada kasus kemudian tersangkanya, pelakunya ternyata juga korban kekerasan. Nah ini yang banyak terjadi karena anak-anak tuh tidak direhab, tidak diberikan pendampingnya. Asik sekali sebenarnya kita ngobrol ini Kak ya. Rasanya pengen panjang lagi pembahasan kita, tapi berhubung durasi sudah cukup sampai di sini, mungkin lain waktu kita akan sambung lagi. Terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup sedikit statement closing dari Kak Iin. Yang jelas kita harus tetap memperhatikan anak-anak kita tumbuh kembangnya sehingga mereka nanti menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Jadi anak sehat dan cerdas. Baik, sekian statement closing dari Kak Iin. Sedikit saya tarik kesimpulan, kita harus memperhatikan anak-anak tumbuh kembangnya agar nanti anak-anak bisa menjadi anak yang cerdas. Sekian podcast kita kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.